You are now watching Evo Talks. Hey Isaac, welcome to another episode of Evo Talk. Hai semua, kenalin nama aku Athena. I am your host and I am also a team member of Public Relations and Brand Activations of Isaac in UGM in 2025. Nah, bagi kalian nih yang belum tahu, di episode kita kali ini kita akan membahas sedikit tentang SDG number 3, which is good health and well-being. Lebih tepatnya, bagaimana kita as youth bisa menjaga kesehatan mental kita, apalagi pas kita lagi sibuk-sibuknya nih. Nah, di episode kita kali ini, of course, aku nggak bisa sendiri. Tamu spesial kita ini yang ada di depanku sekarang merupakan clinical psychologist dari UKP UGM atau Unit Konsultasi Psikologi UGM dan Biro Psikologi Intuisi yang juga merupakan alumni dari Fakultas Psikologi UGM. Keren banget gak sih beliau? Nah, without further ado, mari kita sambut Kak Nur Hapsari Widyaningtya. Selamat datang Kak Tias. Selamat datang. Terima kasih sambutannya. Apa kabar Kak hari ini? Apakah seneng, deg-degan, atau bahkan tenang karena beberapa kali udah kayak gini sebelumnya? Sejujurnya karena tadi membuat kesalahan ya, berarti sudah terlihat ya, saya agak nervous di sini Athena. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada kesalahan sedikit, kita harap maklumi aja ya. Nggak apa-apa Kak, pasti aku juga sebenarnya. Jadi kita di sini untuk berbincang sih Kak, bukan untuk memberikan speech atau pidato yang gimana-gimana. Jadi I think kita bisa santai juga sih Kak sebenarnya. Oke, nah Kakak sendiri kan seperti yang kita tahu merupakan alumni dari UGM. Sebelumnya Kakak udah tahu belum tentang Isaac sebelumnya? Atau bahkan ini salah satu pertama kali untuk dengar Isaac itu apa? Oke, kalau Isaac sendiri sebenarnya aku udah dengar. Karena beberapa temanku kebetulan kan juga ada yang anggota Isaac. Oh, yeah. Cuman aku sendiri memang kayaknya dulu tidak banyak mengeksplor UKM ya ataupun organisasi di kampus. Jadi so far aku lebih banyak menghabiskan aktivitasku dengan BKM di kampus. Jadi tahu tentang Isaac, tapi touch point dengan Isaacnya itu sendiri nggak sebanyak itu artinya ya. Oke. Nah, jika aku boleh menjelaskan sedikit tentang Isaac itu apa, jadi Isaac merupakan organisasi kepemimpinan berbasis internasional yang mendorong para pemuda atau youth around the world to actually do a great impact atau to make an impact, but also mendorong mereka untuk mencapai potensi mereka yang lebih tinggi lagi. Dan bukan itu aja, Isaac merupakan wadah yang yang menyediakan tempat untuk para youth tadi itu dan para membernya yaitu Isaacers untuk menjadi pemimpin yang bisa menganut Isaac Values. Nah, Isaac Values itu apa sih? Isaac Values merupakan pedoman-pedoman yang dimiliki oleh Isaacers itu sendiri untuk mendevelop diri mereka sendiri lebih jauh lagi. Nah, salah satu Isaac Values itu adalah demonstrating integrity, enjoying participation, activating leadership, dan masih banyak lagi. Nah, this is me trying to enjoy my participation Kak, karena jujur topik kesehatan mental itu kan lumayan dibicarakan banget ya Kak, apalagi di kalangan mahasiswa dan orang-orang muda di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Dan bukan hanya itu, kan relatable banget ya Kak. Jadi ini sih topik yang aku pengen bicarain banget sih, dan pasti dengan Kakak di sini kita bisa berbicara lebih banyak lagi tentang ini. Nah, dari Kakak sendiri apakah sudah siap untuk memulai pembicaraan kita hari ini? Siap nggak siap kayaknya kita perlu menyiapkan diri ya kayaknya Athena ya. Okay. Jadi without further ado, mari kita mulai di pembicaraan kita selanjutnya. Nah, kan dari judul dari podcast kita hari ini merupakan checking in, not tuning out, mental health in a busy world. Nah, menurut Kakak sendiri, mengapa sih Kak menjaga kesehatan mental itu penting, bahkan saat kita lagi di masa sibuk-sibuknya gitu? Oke, kalau kita ngomongin kesehatan mental, mungkin sekarang udah banyak banget ya informasi-informasi yang teman-teman bisa akses ataupun bisa dapatkan di luar. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan mental, sama kayak bayangin baterai deh. Baterai semakin digunakan berarti semakin cepat untuk habis. Artinya dan perlu di recharge lagi. Nah, sama halnya dengan manusia, ketika kita terlalu sibuk ataupun misalkan terlalu banyak kegiatan, sehingga terkadang tuh kita melupakan bahwa kita punya kebutuhan untuk merasa fulfill dengan diri kita sendiri. Nah, sementara ketika kita ngalami hal-hal yang tidak nyaman untuk kita, ataupun misalkan kita udah terlalu sibuk dengan aktivitas kita di luar sana gitu, akan ada banyak hal-hal yang kemudian berpengaruh di dalam diri kita, mulai dari
mungkin secara kognitif, afeksi bahkan sampai perilaku bisa jadi kemudian jadi berpengaruh. Pernah nggak sih Tena kamu ngerasa mau ngerjain sesuatu ketika banyak banget pekerjaan tugas yang kamu alami terus rasanya kayaknya nggak kesulitan untuk fokus. Iya, apalagi kalau tumpang tindih seperti Nah, ini. that's why kenapa kesehatan mental itu, which is itu adalah diri kita juga perlu untuk memperhatikan hal itu. Karena ibaratnya baterai tadi, kita pun juga perlu untuk di recharge lagi, gitu. Supaya nantinya ketika kamu berkegiatan lagi, kamu bisa beraktivitas dengan mindful dan bertanggung jawab dengan apa yang kamu jalani seperti itu. Jadi bisa dibilang artinya kesibukan itu juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang banget ya Kak. Itu menurut Kakak sendiri tuh sangat mempengaruhi atau mungkin ada level-levelnya tuh kayak gimana Kak menurutnya? Oke, kalau kita ngomongin level-level, tentunya setiap orang kan juga punya ini ya, kemampuan untuk apa ya, resilient dengan satu hal atau beberapa hal yang membuat dia merasa stres ataupun merasa tertekan, katakanlah kayak gitu. Nah, kita nggak bisa samakan sama rata bahwa oh ya, kalau hal ini bikin kamu rasa capek, yang lain itu juga dia akan bikin orang lain rasa capek. Bisa jadi kemampuan mereka, daya tahan mereka akan berbeda-beda. Kalau kita ngomongin soal level-levelnya, ya tentunya kalau seandainya itu masih ringan gitu kan, mungkin kamu masih bisa mengatasi dan resolve sendiri apa yang bisa membuat kamu ngerasa fulfill lagi di situasi itu. Tapi ketika itu sudah semakin menumpuk atau tidak diproses dengan baik, tidak dicari cara nih atau jalan keluarnya dengan baik, ya bisa jadi itu jadi memperparah kondisimu di situasi seperti itu. Gitu. Kalau kita ngomongin itu ya nantinya pasti kaitannya sama stres dan burnout kayak gitu. Tapi ya sih Kak, kan stres dan burnout tuh sudah sering banget terjadi, apalagi bukan hanya di anak muda sih juga ya, apalagi kalau untuk yang kerja dan melakukan keseharian yang sangat sibuk, sangat apa ya, keisi banget gitu kan harinya. Nah, menurut Kakak sendiri mungkin sebagai a clinical psychologist gitu, apa saja dampak psikologis dari terus-menerus apa ya, on the go atau sangat sibuk, dan itu biasanya kan dilakukan juga tanpa istirahat dan tanpa benar-benar berhenti sejenak ya Kak. Dampak psikologisnya tuh gimana Kak kurang lebihnya? Oke, yang jelas satu mungkin banyak banget yang teman-teman alami adalah penurunan kemampuan untuk konsentrasi. Bisa jadi kesulitan fokus atau mungkin kamu jadi ngerasa mudah banget sensitif atau irritate dengan hal-hal di sekelilingmu gitu. Di kondisi yang lebih parah bahkan mungkin itu bisa membuat teman-teman jadi kehilangan makna hidup. Aku tuh ngejar apa sih sebenarnya di dunia ini ketika semuanya berlomba-lomba on the go, sibuk dengan tujuan ataupun target-target yang kalian miliki, kan akhirnya di satu titik kalian akan mengalami emptiness, ngerasa kosong dengan diri sendiri dan kehilangan makna hidup. Itu sih sebenarnya Tena yang jadi dampak ketika kita terus-menerus mengabaikan kebutuhan mental dan kebutuhan kesehatan mental yang di dalam diri kita. Oke, tapi kan bisa dibilang kalau apa ya, kita kan nggak bisa benar-benar, apalagi kalau kita lagi sibuk nih Kak, kita nggak bisa benar-benar stop gitu ya. Kita nggak bisa yang namanya, apalagi kalau ada urgensinya atau ada deadline gitu. Ini sangat relatable ya buat para kita mahasiswa. Jadi menurut Kakak sendiri, ini tuh apa ya, apakah sesuatu yang harusnya memang kita paksakan berhenti atau bagaimana ya Kak menurut Kakak sendiri? Oke. Kayak apakah, gimana bilangnya ya, apakah ini sesuatu yang harus kita tahu ciri-cirinya dari awal kita berhenti atau gimana Kak? Oke. Sebenarnya secara kalau kalian tidak sadari gitu, ketika kalau kalian merasakan atau mengalami masalah terkait dengan kesehatan mental, badan kalian itu tuh sebenarnya ngasih sinyal loh. Capek. Ngasih sinyal, tapi terkadang kita nggak sadar sama sinyal-sinyal itu. Contoh sinyalnya misalnya apa? Coba deh kamu kenali respon fisikmu deh Athena. Ketika kamu ngerasa capek banget, biasanya yang terjadi di dirimu apa? Kalau apa? Kalau kamu udah mulai ngerasa nggak nyaman atau misalkan kamu udah rasa kewalahan dengan tugasmu maupun mau di tugas perkuliahan ataupun tugas di organisasi, biasanya respon fisik yang muncul di dirimu apa? Apa ya? Udah pasti sih yang tadinya ngerasa badannya nggak apa-apa tuh jadi kayak
basically capek sih, kayak either sendi-sendinya atau bahkan kalau duduk aja tuh kerasa pegel dan semuanya, mungkin kadang-kadang pusing sih Kak sebenarnya. Ketika kamu mengalami respon fisik yang demikian, itu tuh sebenarnya tubuhmu tuh lagi ngasih sinyal ke kamu. Kalau barangkali sebenarnya kamu perlu ngasih waktu untuk istirahat. Nah, kalau tadi kamu bilang berarti kita harus maksain ini dong. Nggak harus sebenarnya, tapi itu adalah suatu keperluan. Mau nggak mau kita perlu untuk meluangkan waktu kita untuk kembali reconnect sama diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita terus-menerus memforsir diri kita dengan pekerjaan ataupun katakanlah pikiran kita udah teroccupied dengan banyaknya hal yang perlu kita pikirkan saat itu, tubuhmu yang kemudian akan ngasih sinyal itu. Karena apa? Karena tubuh kita tuh bagian yang paling jujur. Pernah gak sih kamu mau ujian terus tiba-tiba balik-balik ke toilet? Iya, karena kadang-kadang deg-degan, karena kecapean kan juga bisa. Nah, itu sebenarnya adalah contoh respon fisik. Makanya mungkin teman-teman sekarang juga bisa untuk mulai coba untuk sadari dulu. Kalau ada perubahan fisik di dalam dirimu, misalnya, kok aku tadinya misalkan jadi sering deg-degan, jadi sering keringat dingin, kok kayaknya nafasku tiba-tiba pendek ya, kayak gitu. Itu tuh sebenarnya udah adalah bentuk sinyal yang diberikan tubuhmu untuk ngasih tahu kamu bahwa, hey, ini mungkin kamu tuh lagi merasakan sesuatu yang nggak baik-baik aja, atau mungkin kamu lagi ngalamin stres loh dengan pekerjaanmu, kayak gitu. Karena apa? Karena masalah psikologis itu biasanya akan berkaitan sama 3 hal, secara fisik, secara emosional. Emosional itu ya berarti misalkan kamu jadi mudah ngerasa marah, ngerasa tersinggung dengan banyak hal, atau secara perilaku yang misalnya biasanya tidak sesuai dengan kebiasaanmu. Contohnya misalnya Athena yang tadinya biasa tidur jam 10, sekarang dia baru bisa tidur jam 3 pagi. Wah, oke. Terus abis jam 3 pagi bangunnya ternyata buat bangun aja rasanya susah. Nah, bisa jadi sebenarnya itu adalah tanda tubuhmu kalau seandainya kamu tuh barangkali kamu udah butuh nih waktu untuk istirahat. Jadi perlu untuk kita sempatkan dan kita reconnect sama tubuh kita lagi. Dan reconnect yang kakak maksud di sini tuh maksudnya dengan melakukan apa ya Kak? Artinya istirahat kah, atau apakah aku harus melakukan sesuatu hal yang lain? Pasti istirahat sih ya Kak. Artinya ya. Pernah dengar istilah self care nggak? Tahu lah. Tahu. Kalau yang kamu tahu nih tentang self care, apa yang kamu tahu tentang self care? Apa ya? Menurut aku sih gimana ya? Self care itu merupakan kita beristirahat dari apapun yang kita lakukan saat itu, yang dimana kita tahu kita butuh istirahat dan kita melakukan apa yang kita inginkan gitu kan sih Kak artinya. Maksudnya jadi kita treating ourselves gitu, bagaimana jadi cara kita biar bisa akhirnya lebih happy lagi dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, self care ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk membuat jeda terhadap aktivitas yang kita miliki dan memberikan kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kebutuhan kita apa? Istirahat, makan yang cukup. Bayangin kalau misalnya kamu mau UTS nih, minggu-minggu UTS gitu kan, belajar terus-menerus. Ketika hari UTS, kamu malah drop. Gitu. Itu kan sebenarnya juga self care itu artinya kamu tahu kapan kamu merasa cukup dengan kegiatan itu dan kapan kamu perlu untuk ngasih tubuhmu yang kamu gunakan untuk beraktivitas ini waktu ataupun haknya dia untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Self care tuh itu, dan itu bisa dilakukan dengan banyak hal, misalnya melakukan hobimu, kemudian istirahat, atau misalnya sekedar makan sesuatu yang kamu sukai, itu tuh juga sebenarnya adalah self care. Oke kan, dan seperti yang aku tahu juga kan sebenarnya self care tuh nggak perlu benar-benar ngelakuin sesuatu juga kan, kayak maksudnya yang penting benar-benar berhenti dari apa yang kita lakukan dan let our body take the rest that it needs gitu kan artinya. Oke, jadi going back to the topik di mana self care dan reconnecting with your own body to heal your mental health juga kan bisa dibilang salah satu masalah terbesar, bukan masalah terbesar sih, tapi lebih ke challenge di mental health sendiri itu kan seperti yang kakak bilang tadi itu salah satunya burnout atau atau kewalahan gitu sepertinya. Nah, menurut kakak sendiri itu, atau mungkin yang pernah kakak pelajari itu, apa sebenarnya burnout itu dan bagaimana itu perbedaannya dengan stres gitu? Oke, kalau burnout sendiri ini sebenarnya adalah kondisi kelelahan fisik
emosional ataupun mental yang berkepanjangan yang kemudian munculnya biasanya adalah karena stres yang berlebihan gitu. Oke, sedangkan stres itu sendiri adalah respon tubuh yang sebenarnya dimunculkan tubuh kita ketika kita menghadapi tantangan ataupun tuntutan di kondisi tertentu. Nah, yang bedakan adalah stres ini nggak selalu stres yang negatif, Athena. Kita punya dua jenis stres. Satu namanya distress dan yang kedua namanya adalah eustress. Apa bedanya distress dan eustress? Distress ini adalah stres yang sifatnya negatif. Artinya dengan ketika kamu mengalami distress, biasanya kamu akan kesulitan untuk misalnya beraktivitas. Kamu mungkin jadi lebih ngerasa enggan untuk bertemu, bersosialisasi dengan teman-temanmu seperti itu. Sedangkan eustress ini adalah stres yang sifatnya positif. Yang ketika kamu banyak tugas, justru itu membuat kamu semakin termotivasi untuk mengerjakan sesuatu, menyelesaikan tugas-tugasmu, itu adalah eustress. Jadi nggak selamanya stres yang kita punya itu negatif. Nah, untuk membedakannya gimana? Balik lagi, checking your own body untuk melihat apakah ini sudah mengganggu ke aku ataukah ini aku masih bisa menghandle ini dengan cara yang lebih baik, seperti itu. Oke, jadi kan itu perbedaan dari burnout juga dan stres juga. Kan tapi kalau dari stres sendiri dan burnout itu apakah cara menghandle dua itu berbeda atau sama menurut kakak sendiri? Untuk to tackle those problems gitu kan sebenarnya emang beda ya. Tapi apakah hal yang kita harus lakukan untuk men-tackle dua ini berbeda juga atau kayak gimana kak? Karena pada dasarnya burnout itu dimulai dari stres yang berkepanjangan. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa melakukan satu cara untuk mencegah stres kita nggak jadi burnout gitu. Jadi cukup dengan kamu reconnect lagi dengan tubuhmu, aware dengan kebutuhan fisikmu, kemudian memberikan waktu dan jeda untuk dirimu istirahat dari kesibukan itu akan ngebantu kamu untuk mengurangi stres yang nantinya kalau misalkan ini jangka panjang bisa jadi ini jadi burnout yang kita tidak sadari kayak gitu. Oke. Nah, burnout itu kan tadi kakak bilang merupakan hasil dari stres yang berkepanjangan. Nah, itu tuh pasti bisa karena kesibukan gak sih kak? Mungkin dan tugas yang bertumpuk maupun beban pikiran yang banyak itu pasti bisa karena itu kan kak? Bener. Kesibukan yang kita miliki ataupun misalkan dengan tuntutan-tuntutan yang kita miliki, bahkan peran yang kamu miliki ketika kamu di kampus, kamu peranmu sebagai apa? Sebagai mahasiswa gitu kan? Mahasiswa aja dari kamu di kelas sama di organisasi peranmu bisa berbeda gitu. Apalagi kalau misalkan kamu di rumah juga kamu punya peran. Peranmu di rumah sebagai apa? Sebagai anak. Kalau kamu punya kakak adik, sebagai kakak atau adik gitu kan. Sedangkan peran-peran yang kita punya ini kan tuntutannya berbeda-beda. Artinya dengan kesibukan yang kita miliki, kita tuh juga punya peran dan terkadang tanpa kita sadari tuntutan-tuntutan dari peran-peran yang kita miliki ini kadang tuh tanpa kita sadari sebenarnya menumpuk. Sehingga kesibukan-kesibukan yang kita miliki bisa jadi itu adalah salah satu salah satu sumber yang membuat seseorang ini tanpa disadari mengalami stres ataupun mungkin burnout. Apalagi kalau kita tidak bisa membuat batasan sejauh mana peran yang kita miliki dan tuntutan-tuntutan itu ada di dalam diri kita. Karena yang membuat stres sebenarnya adalah tuntutan, ekspektasi kita, ekspektasi orang lain kayak gitu. Itu sebenarnya kalau dari teman-teman yang aku lihat ya, dari teman-teman yang mahasiswa, kadang kan tuntutan tugas mata kuliah inilah, tuntutan di organisasi lah, tuntutan kalau misalkan teman-teman apalagi udah mulai skripsi kayak gitu-gitu, itu tuh sebenarnya bisa jadi kalau kita nggak sadar itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita sendiri. Oke. Dari mungkin kak follow up to that question gitu. Mungkin dari yang kakak teliti kan emang mahasiswa kayak gitu. Mahasiswa seperti yang kakak bilang tadi memang tuntutannya banyak dari sana sini maupun akademik, dari rumah maupun apalagi ini yang magang, KKN dan selanjutnya itu. Tapi kan
bisa dibilang apa ya, itu kan merupakan hal yang tetap mereka harus lakukan dan harus mereka lewati setiap harinya. Ada hal yang bisa kita lakukan agar bisa menjalani hari-hari itu lebih enak lagi, Kak. Walaupun memang ada apa ya, ada tuntutannya. Tapi kita gimana, ada Kakak cara yang mungkin Kakak tahu biar kita tuh bisa melewati hari-hari yang sangat sibuk itu dan menuntut itu tuh lebih baik lagi akhirnya. Oke, sebenarnya yang perlu kita lakukan salah satunya adalah just being present at the moment. Gitu. Kalau seandainya nih kamu sekarang tugas di kampus gitu, kamu pakai baju mahasiswamu, ya sudah pakai baju mahasiswamu aja. Buat boundaries itu. Ketika kamu pakai baju mahasiswa, batasan-batasan apa yang kamu miliki sebagai mahasiswa. Ketika misalnya satu persatu, kamu nggak harus mengerjakan semua hal itu tuh bersamaan. Jadi mana dulu yang bisa kamu lakukan? Buat boundaries, berani untuk bilang enggak. Ketika misalnya memang kamu lagi gak capable untuk ngelakuin hal itu, that's totally fine sebenarnya, Athena. Jadi mulailah dengan being present. Karena kan kalau kita punya past, present, future, yang bisa kita kendalikan yang mana? The present sih. Ya kan, present kan. Tapi kadang sadar gak kalau pikiran-pikiran yang kamu miliki terlalu jauh ke depan atau terlalu larut ke belakang. Akhirnya kita lupa bahwa yang bisa kita kendalikan tuh adalah yang momen sekarang. Jadi just being present aja. Satu persatu, gak ada yang mengharuskan kamu untuk mengerjakan semuanya. Being not okay is fine. Kalau kamu gak bisa ngelakuin sesuatu, gak apa-apa. Jadi belajar untuk compassion dengan diri sendiri. Gak perlu membandingkan ke temen ataupun orang lain yang ada di sekitarmu. Si A udah bisa kayak gini, kenapa aku nggak bisa? Itu malah justru akan membuat kamu jadi kesulitan membuat boundaries itu tadi. Malah justru menuntut dirimu sendiri. Kalau kamu mau bandingkan dengan dirimu yang sebelumnya. Misalnya, oke, Athena yang dulu tuh dia bisa ngerjain ini loh. Kondisinya sekarang Athena kesulitan nih ngerjain ini. Berarti kalau misalkan aku kedepannya aku bisa nih kayak Athena yang sebelumnya. Cuman aku perlu tahu nih apa yang membedakan Athena yang dulu sama Athena yang sekarang, sehingga kedepannya aku bisa nyontoh nih Athena yang dulu tuh seperti apa. Kenapa? Karena kamu masih pakai sepatu yang sama. Kamu nggak pakai sepatu orang lain untuk melakukan aktivitasmu ini. Seperti itu. Oke, kan sebenarnya tadi ada satu poin yang Kakak bilang tuh kalau kita juga akhirnya terlalu mikir ke depan atau mikir ke belakang, dan itu akhirnya apakah kita kan overthinking. Nah, benar. Itu yang akhirnya juga itu tuh overthinking juga menyebabkan burnout dan challenges di mental health juga nggak sih, Kak, dengan adanya overthinking dan beban pikiran yang berlebihan begitu. Bener. Bayangin kalau misalnya hari ini kamu mau ujian deh. Oke. Tapi yang kamu pikirin adalah ujian besok lusa. Iya, Kan kamu jadi mungkin akan overwork dengan dirimu yang aku besok harus ini, aku harus ini. Jadi ya udah being present aja. Kalau sekarang yang kamu ujiannya adalah mata kuliah A, ya udah saat ini belajar mata kuliah A dulu. Just accept apa yang kamu tidak bisa kendalikan, karena kamu nggak akan bisa kendaliin semua hal. Ada beberapa hal yang itu di luar kendalimu, and that's okay kalau kita nggak bisa mengendalikan hal itu. Gitu. Jadi cukup fokus sama hal kecil aja yang saat itu yang bisa kamu upayakan apa. Instead of mikir, aduh besok gimana ya? Atau aduh kemarin kayak gini, ntar gimana ya? Mikir aja sekarang yang bisa aku lakukan apa? Bener banget. Karena even though saat kan kita stresnya kita kan mikirnya kemana-mana, maupun kita juga akhirnya tadi overthinking tadi. I think benar sih, Kak, the one thing that we could do is realize that all we need itu in the present gitu. Karena at the same time, what can we do about the past gitu, and what can we do for the future is what we do now gitu juga. Kan. Masa depan itu bisa kita mitigasi dari sekarang gitu. Jadi kita fokus aja dengan apa yang saat ini bisa kamu lakukan. That will be okay. Kalau seandainya misalnya kamu masih belum bisa, that's okay. Nggak perlu menuntut dirimu sendiri, karena gimana pun kamu tuh udah sampai di titik ini juga penuh perjuangan loh. Bener banget. Nah, pernah nggak terakhir kali kamu berterima kasih ke dirimu sendiri kapan coba? Mungkin kalau berterima kasih pada diri sendiri lebih, aku bukan berterima kasih sih, lebih ke appreciating what I've done
this far gitu sih kan. Dan mungkin tadi yang seperti aku yang gitu sih kan, kayak self care tadi itu kan, nge-reward aku dengan hal-hal yang mungkin either makan favorit aku atau pergi ke tempat-tempat yang aku ingin datengin dari dulu-dulu yang belum sempat aku datengin kan. Itu for now probably that's what I need juga gitu kan artinya. Kalau kakak sendiri, kalau misalnya overthinking or has so much to do, kakak ngelakuin apa kak biasanya? Just mindful dengan apa yang aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan saat ini aja. Kayak katakanlah gini, ketika kamu nggak bisa ngapa-ngapain nih, misalkan terlalu banyak yang terjadi di dirimu saat itu. Kalau saat hal paling kecil yang bisa kita lakuin apa? Kita nafas, ya udah fokus sama nafas aja, itu juga sebenarnya little thing yang bisa ngebantu kita untuk being present dan reconnect lagi sama diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk, dan terkadang that's good kalau kamu bisa melakukan aktivitas yang memang kamu lakukan untuk mengapresiasi dirimu sendiri. Tapi terkadang diri kita itu tuh juga butuh diberikan kata-kata yang sebenarnya mungkin ini yang ingin kita dengar dari orang-orang di sekelilingmu. Kata-kata yang misalnya, that's good, terima kasih ya sudah bekerja, ngerjain ini sejauh ini. Itu tuh sebenarnya juga perlu loh untuk kita berikan ke diri kita sendiri. Tapi terkadang kita lupa, kita nganggap bahwa hal itu nggak penting, atau misalkan oh ini aku berharapnya dapat ini dari orang lain. Tapi teman terdekatmu yang selalu ada buat kamu dan selalu tahu kamu dari nol sampai sekarang tuh siapa? Aku sendiri ya. Dirimu sendiri gitu. Jadi ya kamu juga perlu untuk mengapresiasi teman terdekatmu itu, which is itu adalah dirimu sendiri. Dan juga seperti yang kayaknya tadi kalian juga sempat bilang, artinya untuk apa ya, dengan teman terdekatmu itu juga kamu artinya gak bisa overwork them juga kan. You need to know them well, Bener. and you need to know yourself juga. Karena tapi itu susah gak sih kak? Menurut kakak sendiri tuh melihat effort atau hal-hal yang mungkin udah dilakuin mahasiswa sekarang, yang apa ya, mereka tuh belum berusaha, bukan berusaha sih, mereka belum melihat betapa pentingnya mengapresiasi diri sendiri, maupun apa ya, belum sadar nih kalau mereka tuh ternyata overwork. Itu what can you say to those people kak sebenarnya? Aku mungkin kurang paham ya dengan teman-teman sekarang itu, kalau misalkan memberikan apresiasi ke diri sendiri itu dalam bentuk apa. Cuman sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah, coba deh kalau misalkan kamu terus menerus lari, terus menerus jalan, sesekali kamu berhenti, nggak apa-apa loh, berhenti untuk checking up yourself. Karena terkadang orang yang justru butuh banget kamu bantu itu adalah dirimu sendiri. Makanya ketika kamu teman-teman yang aku berharapnya adalah dengan teman-teman nanti setelah ngelihat podcast ini gitu kan, banyak yang akhirnya kemudian rechecking lagi dirinya, lihat lagi dirinya, apakah kira-kira memang aku sudah memberikan hak ke tubuhku untuk istirahat kah, atau apakah aku sudah cukup memberikan jeda ke diriku sendiri kah. Harapannya itu. Dan pun kalau memang ternyata oh ya, menyadari bahwa aku ternyata lagi nggak baik-baik aja, asking help ke profesional itu tuh juga sebenarnya adalah sebuah kemewahan. Jadi nggak apa-apa loh, itu adalah bentuk bahwa kamu tuh sampai di titik ini kamu pun juga sudah berusaha. Jadi reminder untuk teman-teman lagi adalah checking up on yourself. Dan menurut kakak dengan dukungan our loved ones gitu, kayak our friends atau our families, itu bisa nge-boost itu lebih jauh lagi kan kak pasti? Bener. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kondisi kesehatan mental kita? Salah satunya itu adalah dengan connect dengan orang-orang di sekitar kita. Entah dengan kemudian ngobrol sama mereka, terus berbagi cerita dengan mereka. Itu tuh sebenarnya adalah langkah untuk bisa membantu kita juga untuk menjaga kesehatan mental kita supaya lebih baik gitu. Oke. Nah, kalau dari yang kakak tahu sendiri nih, mungkin ada nggak sih kayak semacam bukan coping mechanism sih, tapi kayak
teknik atau sebuah cara tertentu yang mungkin bisa kakak rekomendasikan untuk orang-orang lain yang bisa untuk anak-anak muda, bahkan bukan anak-anak muda doang, atau beberapa orang yang merasa kalau untuk menyeimbangkan studinya maupun pekerjaannya itu tuh susah. Ada nggak kak, like a specific technique or something yang mungkin bisa kakak rekomendasikan? Oke. Yang jelas mungkin teman-teman perlu untuk kembali ngelihat prioritas teman-teman sendiri. Tahu prioritas, ditambah sekarang perlu sadar sama kemampuan. Ketika misalnya kemampuannya, kok rasanya aku belum bisa ngerjain itu, ya prioritasnya juga perlu di-adjust. Juga perlu kemudian meng-adjust ekspektasi terkait dengan hal itu. Nggak perlu harus selalu sempurna. Karena kalau sempurna, kita nggak akan belajar gitu. Justru dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki, itu akan membantu kita untuk bisa growth dan bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, yang perlu kita lakukan lagi adalah recharge, reflect, dan kemudian refocus. Kasih waktu istirahat dulu, recharge bateraimu, untuk bisa kemudian nantinya merefleksikan sebenarnya apa yang kamu rasakan. Ketika kamu sudah bisa identify apa yang kamu rasakan, baru kemudian fokusin lagi nih. Kamu mau mencapai apa nih di kehidupanmu. Tapi artinya apa? Artinya kegiatan boleh kok dilakukan dengan banyak aktivitasmu, dengan semua kesibukanmu. Boleh kok ngelakuin hal itu. Tapi juga jangan lupa, kamu juga perlu menyeimbangkan dengan recharge ini loh. Kayak gitu Athena. Oke. Wah, I think again this is really good kak, karena apalagi kita lagi masa-masa UAS, and I think a lot of people needs to hear this gitu ya kan. Recharging itu nggak semua orang sadar kan kak, perlu, tapi it is something that is needed gitu for you to release all the burdens yang in your mind gitu, tapi juga giving love to yourself juga gitu kan artinya kak. Oke, sayangnya kak, itu adalah akhir dari pertanyaan-pertanyaan yang aku siapkan untuk episode kita kali ini. Sebelum kita tutup nih kak, apakah dari kakak sendiri ada yang ingin disampaikan tentang topik kita hari ini kepada para pendengar hari ini? Oke. Satu hal yang mungkin aku perlu reminder lagi ke teman-teman bahwa istirahat atau ngasih waktu untuk berjeda dengan dirimu dan kegiatanmu itu tuh juga sebenarnya adalah satu hal yang kamu butuhkan. Kamu juga perlu untuk meluangkan waktu untuk itu. Ibaratnya matahari aja kan perlu tenggelam dulu nih untuk bisa beristirahat, baru kemudian bisa bersinar lagi di keesokan harinya. Sama. Kalau matahari aja bisa butuh waktu untuk redup dulu nih, untuk bisa kembali bersinar, sama halnya dengan kita. Untuk bisa kemudian beraktivitas, untuk bisa kemudian bersinar lagi, kamu pun juga boleh loh istirahat gitu. Dan bahkan justru kamu perlu loh istirahat. Jangan menganggap bahwa istirahat itu adalah satu hal yang gak penting gitu. Jadi jangan lupa untuk sayangi dirimu, karena tidak ada orang yang bisa menyayangi diri kita selain diri kita sendiri. No one knows you best but yourself. Benar banget ya. gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Tias, karena aku jujur, I think I can get a lot from this podcast and this talk, karena again aku mahasiswa juga dan aku tahu semua yang pendengar di sini juga bisa relate lah dengan apa yang kita omongin hari ini. Nah, sebelum aku tutup episode kali ini, bagi kalian yang mungkin ingin berbicara lebih lanjut tentang masalah burnout atau bahkan about mental health dan how we could overcome it together, itu mungkin bisa langsung nih check out di IG-nya Kak Tia sendiri, yaitu @widiapsari. Nah, itu aja sih Kak dari episode Evotalk kita kali ini. Udah di episode Checking In Not Tuning Out Mental Health in a Busy World. Itu saja dari aku. My name is Athena and I am checking out. Bye-bye. Thank you for watching Evotalks.